Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kendi. Saya dari mahasiswa Universitas Terbuka. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas tiga saya dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Pada tugas tiga kali ini, kita ditugaskan untuk membuat sebuah program sederhana menggunakan operator if dan operator array. Oke, di sini saya membuatnya menggunakan pemrograman bahasa Java. Oke, ini untuk ketentuan eh, program yang akan kita buat. Di sini kita akan membuat sebuah program tentang eh, gaji karyawan. Di sini ada sebuah perusahaan yang memiliki tiga golongan, A, B, dan C, dan memiliki perbedaan gaji. Golongan A memiliki gaji 5 juta, golongan B memiliki gaji 6,5 juta, dan golongan C memiliki gaji 9,5 juta. Oke, selanjutnya kita diberikan ketentuan untuk menggunakan array, yaitu array ini diperuntukkan untuk golongan karyawannya. Jadi jika di input A, maka akan menjadi array mengambil gaji pada array kosong. Jika inputnya B, maka akan mengambil gaji pada array satu. Jika inputnya C, maka akan mengambil gaji pada array 2. Selanjutnya, buat presentasi array lembur 30, 32, 34, 36, dan 38. Oke, kenapa 30, 32, 34, 36, 38? Karena di sini merupakan persenan dari array lemburnya itu yang dikalikan nanti dengan gaji pokok yang ada di sini. Oke, lanjut saja ke programnya. Di sini saya telah membuat program di VS Code menggunakan program pemrogram pembahasan Java. Oke, di sini kita pada awal seperti biasa membuat import, public class, dan public static. Serta di awal kita langsung membuat scanner untuk membaca program yang nanti kita akan jalankan. Oke, masuk ke pembuatan array. Di sini kita akan membuat langsung array gaji dan daftar gaji dan uh, array untuk lemburnya. Oke, di awal kita menggunakan double, lalu di sini ada uh, buka kurung siku dan tutup kurung siku. Oke, buka kurung dan tutup kurung siku ini merupakan operator untuk misalnya di Java ini untuk menggunakan array atau mengelompokkan. Sedikit menjelaskan, array sendiri itu merupakan sebuah operator untuk mengelompokkan suatu data atau suatu input atau apa ya, kita bilang data aja, suatu data untuk dijadikan suatu kelompok. Misalnya di sini kita tadi punya data, punya kelompok untuk gaji karyawan. Di sini ada 5 juta, 6,5 juta, dan 9,5 juta. Nah, daftar gaji ini kita jadikan satu kelompok, dan kelompoknya ini kita beri nama daftar gaji. Dan juga di sini kita telah membuat untuk array lembur, yaitu pengelompokan untuk nanti eh, penghitungan array lemburnya, atau kita bilang untuk penghitungan jam lemburnya nanti. Oke. Oh ya, perlu diingat ketika kita menggunakan array, indeksnya dimulai dari nol, dimulai dari nol. Jadi nggak dimulai dari satu. Misalnya, jadi di sini 03 03 0 titik 0,30 ini merupakan nol, dan 0,32 merupakan satu. Oke, untuk penjelasannya, jadi eh, misalnya kita untuk gaji lembur, jadi untuk satu jam lembur ada di indeks nol. Nah, indeks nolnya ini ada di mana? Indeks nolnya ini ada di 0,30. Misalnya kita lembur ya 2 jam, maka ada di indeks satu, yaitu indeks 0,32. Jadi 0,30 itu indeks kosong, 0,32 itu indeks satu, 0,34 indeks 2, dan seterusnya. Oke, langsung kita masuk ke input datanya. Oke, di sini kita membuat sistem outprint untuk memasukkan golongan karyawan nanti, A, B, atau C. Lalu kita buat scannernya agar dapat membaca golongan ini.
lalu kita membuat sistem jumlah jam lembur, lalu kita masukkan integer jam lemburnya, lalu kita langsung masuk menentukan gaji pokok. Kita menggunakan manipulasi karakter ASCII. Oke, di sini kita menggunakan tipe data double, gaji pokok kosong, dan integer indeks kosong golongan cut indeks kosong. Nah, di sini kita mengubah awal dari A. Tadi kan sudah dijelaskan jika arah itu dimulai dari nol. Nah, ketika kita nanti memasukkan A, maka sistem akan membacanya indeks kosong pada daftar gaji. Nah, misalnya indeks kosongnya nol, maka misalnya A, misalnya kita akan memasukkan A, maka indeks kosongnya akan membaca nol dan akan membaca langsung ke 5 juta. Jika indeks kosongnya B, kita akan memasukkan data B, maka indeksnya akan menjadi 1 dan akan mengeluarkan hasil 6,5 juta. Dan jika C, maka indeks datanya akan menjadi 2 dan akan menampilkan 9,5 juta. Oke, lanjut. Nah, jika tadi yang sudah saya jelaskan, eh, indeks golongannya jika lebih dari kosong, jika atau kosong, maka indeks indeks golongan ini masuk ke area daftar gaji dan daftar gaji ini eh, gaji pokok sama dengan menghasilkan daftar gaji ini. Oke, jika nanti tidak ada golongan yang valid, maka sistem akan mengeluarkan mengeluarkan error golongan tidak valid dan sistem akan menghentikan program di sini langsung berakhir. Oke, kita selanjutnya masuk menentukan persentase lembur dari array. Oke, di sini ada tipe data persentase lembur 0,0,0. Maka jika kalau kita memasukkan 0 maka hasilnya akan kosong. Jadi di sini akan operator if jika jam lemburnya sama atau lebih dari 1, maka ada di sini. Oh iya, saya lupa menjelaskan. Ini logo dan ini merupakan operator logika N. Jadi di sini yang akan memverifikasi atau memvalidasi datanya. Jadi data itu harus benar-benar. Jadi misalnya di sini 1 atau kurang dari 4, maka itu akan baru bisa diproses. Jadi ketika datanya misalnya bukan 1 atau bukan 4, maka datanya tidak akan diproses. Misalnya data itu A. Nah, itu maka misalnya kita bukan memasukkan angka angka tapi memasukkan huruf, nah maka data itu tidak akan bisa diproses. Oke, kita lanjut menjelaskan. Misalnya jam lemburnya 1, maka sampai jam lemburnya kurang dari 4, maka persentase lemburnya array persen lemburnya akan mengambil data ke array lembur dimulai dari jam lembur 1. Jika eh, jika jika kontrolnya jam lemburnya lebih sama atau lebih dari 5, maka persentase lemburnya mengambil array lembur indeks golongan keempat, yaitu indeksnya ada di 0,38. Nah, jadi misalnya di sini memasukkan jam lembur 5 atau lebih dari 5, misalnya 6 atau 7, maka akan tetap mendapatkan persentase aduh sorry, akan dapat menggunakan persentase lembur yang sama dengan 5 jam lembur, yaitu 0,38 dari gaji pokok. Oke, jadi misalnya dia 6, tetap akan dikalikan, dia akan mengambil data array yang 0,38 ini. Oke, lanjut kita ke proses perhitungan. Gaji lembur sama dengan
sama dengan gaji lembur itu sama dengan gaji pokok dikali persentase lembur. Dan total penghasilan merupakan gaji pokok ditambah gaji lembur. Itu untuk perhitungannya. Lalu di sini adalah kita membuat output hasil printnya. Seperti biasa, outputnya akan menghasilkan rincian penghasilan karyawan, terus golongannya, berapa jam lemburnya, berapa gaji pokok dari perhitungannya, berapa gaji lemburnya, dan total penghasilannya. Nah, di sini dia mengambil array yang di atas tadi ya. Oke, itu penjelasan sedikit dari program yang setelah saya buat. Kita akan coba merunning programnya. Kita run di sini. Oke, kita coba run di sini. Kita gedein. Oke, kita coba run di sini. Oke, kita masukkan golongan yang misalnya golongan A. Kita masukkan jam lemburnya 3 jam. Nah, oke, kita bisa dilihat programnya berjalan. Membaca golongan A, yaitu berarti indeks arraynya berjalan eh, yang ada di sini tadi, berarti indeksnya berjalan untuk membaca arraynya. Lalu di sini jam lemburnya 3 jam. Oke, di sini jam lemburnya 3 jam, berarti di sini programnya juga berjalan, dia membaca jam lemburnya 3 jam dan dikalikan 5 juta 0,3 0,3 berapa tadi? Dikalikan 0,34 dikali 5 juta dikali 0,34%, 0,34, dan hasilnya 1,7 juta serta menghasilkan 6,7 6 juta 700 ribu. Oke, kita coba lagi. Kita coba masukkan golongannya yang salah. Tadi ada golongan A, B, C. Kita coba masukkan golongannya D. Tes. Jam nomor kita coba masukkan 6. Nah, dia langsung akan menampilkan error golongan tidak valid. Golongan tidak valid. Berarti pada pada program ini berjalan ya. Pada program sistem outprint golongan tidak valid ketika golongannya tidak benar. Oke, kita coba lagi. Kali ini kasusnya adalah kita coba menggunakan golongan C. Salah, sorry. Kita coba menggunakan golongan C dan dia lembur selama 7 jam. Nah, terbaca ya, golongan C lemburnya 7 jam, gajinya 9,5 juta karena golongan C, lalu gaji lemburnya 3.610.000 yang berarti 9,5 juta dikali 0,38 dan menghasilkan total penghasilannya 13.110.000. Oke, eh, coba kita sekali lagi untuk membuktikan jika misalnya karyawan ini tidak libur, apakah dia masih menampilkan menampilkan error atau dia menampilkan nol. Oke, misalnya kita B, jam lembur kita isikan 0. Oke, di sini bisa dilihat hasilnya golongannya itu B, 0 jam 0 jam lemburnya, 6,5 gajinya, 6,5 juta gajinya, lalu gaji lemburnya adalah 0 karena dia tidak bisa dibilang tidak lembur. Oke, dan total penghasilannya benar 6,5 juta. Oke, berarti untuk tugas kali ini sudah selesai dan kita telah berhasil menggunakan operator array di sini. Deklarasi array di sini atau pengelompokan operator pengelompokan. Oke. Oke, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.